Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitriatur Rahmawati dengan NIM 21070260606 dari Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membagikan suatu cara pencegahan dan penanganan penyakit gastritis pada usia remaja akhir, terutama pada usia mahasiswa atau mahasiswi. Sebelum menuju ke pokok pembahasan, kita perlu tahu dulu nih apa itu gastritis. Nah, semakin modernnya zaman, semakin banyak juga penyakit yang timbul akibat pola hidup atau gaya hidup manusia. Salah satunya adalah penyakit gastritis. Pada umumnya, masyarakat itu mengenal gastritis dengan penyakit MAH, suatu penyakit yang bagi mereka bukan suatu penyakit yang besar, tetapi gastritis itu merupakan awal dari sebuah penyakit yang nantinya dapat menyusahkan kita. Gastritis ini merupakan suatu peradangan pada mukosa lambung. Gastritis dapat terjadi pada semua usia, tidak hanya pada remaja akhir saja, tetapi juga bisa pada anak-anak, dewasa, dan lansia. Berdasarkan data WHO tahun 2020, persentase dari kejadian gastritis di Indonesia adalah 40,8%. Angka kejadian gastritis pada beberapa wilayah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk. Berdasarkan profil kesehatan tahun 2018, gastritis merupakan salah satu penyakit di dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia dengan jumlah kasus presentasinya itu 4,9%. Penyakit gastritis itu ada dua macam, yaitu ada gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut itu adalah gangguan yang terjadi secara tiba-tiba atau baru. Sedangkan kalau gastritis kronis adalah gangguan peradangan pada mukosa lambung yang terjadi secara berkepanjangan dan biasanya bersifat menaun. Kemudian untuk tanda-tanda dan gejala dari penyakit atau orang yang terkena penyakit gastritis adalah yang pertama itu ada nyeri pada ulu hati, sering sendawa, nafsu makan menurun, suhu badan naik, keringat dingin, parut kembung, mual, dan muntah. Kemudian untuk faktor resiko gastritis atau faktor penyebab terjadinya gastritis pada remaja itu ada karena pola makannya tidak teratur, sering konsumsi makanan asam, pedas, berminyak, kebiasaan merokok, suka konsumsi kopi dan alkohol, kemudian bisa karena keracunan makanan, bisa karena bakteri Helicobacter pylori, atau bisa karena menggunakan obat aspirin atau anti radang non-steroid. Terus bisa juga karena sering mengalami stres. Kemudian bahaya penyakit gastritis jika dibiarkan terus-menerus itu bisa merusak fungsi lambung dan dapat meningkatkan resiko kanker lambung hingga bisa berujung pada kematian. Dampak gastritis bisa mengalami komplikasi seperti pendarahan pada saluran cerna bagian atas, hematemesis dan melena atau anemia, ulkus peptikun, dan perforasi. Mengingat betapa besarnya dampak buruk dari penyakit gastritis, maka diperlukan adanya suatu pencegahan atau penanganan. Nah, pencegahan gastritis itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah atau cara. Di antaranya ada satu, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun untuk menghindari infeksi bakteri. Kemudian ada makan secara teratur. Biasanya dianjurkan untuk menghindari makanan yang dapat mengiritasi, terutama makanan yang pedas, asam, berminyak. Kemudian sama halnya dengan pentingnya pemilihan jenis makanan yang tepat bagi kesehatan adalah bagaimana cara memakannya. Makanlah dengan jumlah yang cukup pada waktunya dan lakukan secara teratur. Kemudian yang ketiga ada dengan cara menghindari alkohol. Penggunaan alkohol itu dapat mengiritasi dan mengikis lapisan mukosa lambung dan dapat mengakibatkan peradangan dan pendarahan. Kemudian jangan merokok karena merokok bisa mengganggu kerja lapisan lambung, membuat lambung lebih rentan terhadap gastritis dan borok. Merokok juga dapat meningkatkan asam lambung sehingga menunda penyembuhan lambung dan merupakan penyebab utama terjadinya kanker lambung. Kemudian
dapat dilakukan dengan mengendalikan stres. Karena stres itu juga dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memperlambat kecepatan pencernaan. Karena stres bagi sebagian orang tidak dapat dihindari, maka kuncinya bisa dengan mengendalikan secara efektif dengan cara diet yang bernutrisi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan relaksasi yang cukup. Kemudian cara yang terakhir ada dengan mengganti obat penghilang nyeri. Jika memungkinkan, hindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Obat-obat golongan ini akan menyebabkan terjadinya peradangan dan akan membuat peradangan yang sudah ada menjadi lebih parah. Ganti dengan penghilang nyeri yang mengandung acetaminophen. Kemudian, untuk penanganan pada orang yang terkena gastritis adalah dengan melakukan diet lambung. Tujuan dari diet lambung itu adalah untuk menetralkan kelebihan asam lambung dengan memberikan makanan yang adekuat dan tidak merangsang. Prinsip dan syarat diet lambung itu yang pertama adalah jika pasien atau orang yang terkena gastritis itu mengalami gastritis akut, lambung sebaiknya diistirahatkan tanpa makanan selama 24-48 jam. Kemudian hanya diberi minuman agak dingin. Hindari minuman dingin atau yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kemudian yang kedua itu bisa dengan memberikan makanan secara bertahap, misalnya bubur saring dan berangsur-angsur makanan lunak. Kemudian lanjut kalau sudah semakin baik bisa diganti dengan makanan biasa. Kemudian untuk porsi makannya itu biasanya diberikan porsi kecil dan sering. Kemudian memberikan makanan yang tidak merangsang lambung seperti terlalu asam, pedas, keras, bergas, berminyak, atau terlalu panas dan dingin. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan itu seperti dari sumber karbohidrat, ada nasi tim, bubur, roti, gandum, makaroni, dan lain-lain. Kemudian sumber proteinnya bisa dengan daging tanpa lemak atau daging tanpa kulit maksudnya, kemudian ikan, putih telur, susu rendah lemak, dan lain-lain. Kemudian untuk sayuran itu tidak dianjurkan untuk memilih sayuran yang mengandung banyak gas. Kemudian untuk buah-buahan yang dianjurkan itu ada jeruk, apel, pepaya, melon. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi buah yang merangsang seperti durian, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya di sini saya sudah mempunyai leaflet ya teman-teman mengenai penyakit gastritis. Di sini sudah tersedia informasi lebih rinci dan ringkas mengenai penyakit gastritis. Kalian semua nanti bisa membacanya lagi untuk lebih memahaminya tentang gastritis ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.